Lanjut progres motor Satria FU yang kemarin perengkolnya patah bosku ya. Seperti biasa kita cicil dulu ya untuk hari ini. Ini sebenarnya sudah jam 5 lebih 48 menit bosku ya. Tapi di sini kita cicil, kita rakit di bagian kopling bosku ya. Pertama-tama kita lanjut dulu proses pemasangan baut balancernya bosku, seperti ini tuh ya. Kita kencangkan baut balancernya seperti ini. Kita tahan ya stang pistonnya, kita kencangkan menggunakan kunci 14 bosku. Oke. Setelah itu kita pasang gigi ini ya, penghubung gear pompa oli ya. Di sini kita pasang, kita paskan dengan coakannya bosku. Seperti ini ya tuh, kita paskan dengan coakannya. Setelah itu kita pasang di sini ada spy ya, tuh kita masukkan spy. Setelah itu kita pasang ini ya gigi pompa olinya bosku. Untuk FPU ini kita rakit bagian kopling bosku ya, seperti ini tuh, cocok untuk pemula nih. Cara rakit komponen kopling motor Satria FPU ya, simak terus videonya bosku. Seperti ini ya tuh, kita paskan dengan ini ya, ada pennya di sini seperti ini. Nah setelah itu kita pasang kancingannya bosku. Nah di sini ada kancingan ya di bagian gigi pompa oli plastik ini ya. Oke, kita angkat sedikit untuk pennya seperti ini. Nah setelah itu kita masukkan nih kancingannya seperti ini bosku, ceklek. Nah mantap ya, tuh udah terpasang nih di bagian gigi pompa olinya. Nah setelah itu lanjut ke pemasangan bintangan giginya ya. Nih kita pasang bintangan giginya, kita congkel sedikit untuk ini ya, per bintangan gigi. Nah setelah itu kita pasang bautnya bosku. Nih untuk bautnya modelnya seperti ini bosku, jangan sampai terbalik, jangan sampai ketukar nih untuk bautnya bosku ya, karena untuk baut bintangan gigi ini berbeda dengan baut yang lain bosku. Kalau sampai hilang, waduh bahaya bosku ya. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci L5 seperti ini. Nah oke, setelah dikencangkan lalu kita tes nih untuk giginya ya. Kita masukkan ke gigi 1 seperti ini. Nah ini netral ya. Oke, kita langsung masuk ke gigi 2 nih ya, tuh gigi 2. Oke, kita paskan dulu untuk pernya nih, belum pas bosku. Kita pukul, nah sudah pas seperti ini ya. Kita tes dulu untuk giginya ya, tuh muter. Nah ini gigi 4 sudah mantap ya, gigi 5 mantap, gigi 4, gigi 3, gigi 2. Oke, kita bolak-balik seperti ini. Kalau udah lancar, nah baru kita lanjut ke perakitan komponen yang lain ya. Ini kita posisikan ke posisi netral, sudah mantap ya. Gigi 1, 2, 3, 4, 5 nya mantap. Lanjut setelah itu kita pasang as gigi beserta pernya seperti ini ya. Tuh di sini ada ring 1 gigi. Nah setelah itu kita paskan dengan coakan di sini ya. Tuh ada ini ya, tahanan baut seperti ini. Kita paskan ya untuk posisi per as giginya ini ya. Oke, kita tes, mainkan seperti ini, sudah mantap ya tuh. Nah setelah itu kita pasang ini ya, ring tebal. Ini ada ring tebal, ring kopling bosku. Nah kita pasang dulu ring ini ya. Nah setelah itu kita pasang gigi ini, penghubung rumah koplingnya ya. Nah, di sini ada ring 2. Oke. Nah setelah itu kita pasang mur ya. Murnya ini kita putar ke kiri bosku ya, sebaliknya bosku. Kalau kita kencangin mur ini ke kiri, kalau kita buka itu ke kanan bosku ya. Nah setelah itu di sini ada bos ya. Sebelum kita pasang rumah kampas kopling, kita pasang bos dulu. Setelah itu kita pasang nih rumah kampas kopling, rumah koplingnya ya, nih seperti ini. Nah setelah itu di sini ada ring ya. Nah setelah kita pasang ring, baru kita pasang rumah kampas koplingnya seperti ini bosku. Tuh mantap ya. Nah setelah itu kita pasang ring pengunci di sini ya. Nah setelah itu baru kita pasang mur. Nah kalau untuk mur kopling ini kita kencangkan atau kita pasang ke kanan bosku. Nah
setelah itu kita pasang atau kita rakit di bagian kampas kopling ya nih. Kampas kopling, per kopling kita pasang selang-seling bosku. Nah, per kopling lagi, kampas kopling lagi, jangan sampai double ya, kampas terus plat kopling bosku ya. Nah, jadi ini kita pasang plat kopling, habis itu kita pasang lagi kampas kopling bosku. Nah, mantap ya, harus diselang-seling ya, jangan sampai double bosku ya. Nah, setelah itu kita tahan menggunakan kain lap seperti ini, lalu kita kencangkan menggunakan impact ya. Kita kencangkan menggunakan kunci 22 bosku seperti ini ya. Tuh, mantap. Nah, setelah itu kita tes putar rumah kampas kopling. Nah, sudah mantap ya. Nah, lanjut ke proses pengencangan baut ini ya. Gigi bandulan bagian depan ini atau gigi penghubung rumah kampas kopling. Kita pasang, kencangkan ke kiri bosku ya. Nah, setelah itu kita kunci nih ya. Di sini akan ada ring pengunci ya. Ini kita jepit plat ini ya. Baut ini kita jepit menggunakan plat ini bosku. Tujuannya supaya ndak kelepas bosku ya. Biar jaga-jaga, siapa tahu mur ini lambat laun bisa longgar, makanya disediakan dari pabrikan ring penjepit seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pasang tutup ini ya, kampas koplingnya. Di sini ada rocas, lalu di sini ada penarik kopling ya, penarik stud koplingnya bosku. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, setelah itu kita pasang per koplingnya ya. Nah, per koplingnya 5 biji nih bosku seperti ini. Mau dibolak-balik juga enggak apa-apa bosku, enggak masalah ya. Nah, setelah itu kita pasang bautnya bosku. Sini ada baut kepala 8 ya. Ini sudah satu set dengan ringnya. Seperti ini kita pasang, lalu kita kencangkan bosku ya menggunakan kunci 8T ya. Oke, kita pasang dulu nih bautnya semua. Kita kencangkan secara menyilang bosku ya, jangan sebelah-sebelah bosku ya. Jadi harus menyilang biar sejajar bosku ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah sebelah kiri kita pindah ke sebelah kanan. Nah, oke, mantap. Jangan sampai patah baut ini ya, baut ini rawan patah bosku. Jadi ngencenginya itu kalau sudah terasa mentok ya tinggal dikunci sedikit saja bosku ya. Jangan sampai terlalu kencang bosku, nanti malah bautnya ini bisa patah ya. Nih seperti ini, mantap, jos ya. Oke, alhamdulillah ya, untuk komponen-komponen koplingnya sudah terpasang semua bosku ya, tinggal pemasangan bak koplingnya ya. Tapi di sini untuk bak koplingnya kita kosong bosku ya. Pak koplingnya habis di tempat kita, jadi untuk sementara waktu yang penting sudah nempel dulu ya untuk komponen-komponen kopling biar tidak berantakan ya. Di sini ada stud kopling, karena pak koplingnya ini tidak ada, jadi kita pasang saja seperti ini. Besok kita bongkar lagi ya, kita buka lagi untuk bak koplingnya, yang penting tidak berantakan lagi ya. Besok kita belanjakan untuk pak koplingnya bosku. Nah, seperti ini ya, kita pasang dulu untuk bak koplingnya biar tidak berantakan nih baut-baut koplingnya ya, biar tidak ketuker. Jadi kalau masih pemula diusahakan ya baut-bautnya dipisahkan bosku. Baut komponen-komponen kopling ya, baut komponen-komponen magnet dipisah semua biar tidak keliru pas proses pemasangan seperti ini ya. Tuh, kita paskan dengan gigi ini ya, penarik koplingnya. Nah, kalau sudah dikira pas baru kita pasang untuk bautnya bosku. Nah, setelah itu kita tes lagi untuk ini ya, koplingnya main apa ndak, harus main ya. Nah, coba kita pakai tang seperti ini, apakah kuat? Ternyata ndak kuat bosku ya. Kita cari tang jepit dulu bosku. Nah, seperti ini ya. Tuh, harus main seperti ini bosku. Nah, harus main seperti ini. Nah, sudah mantap ya, sudah pas. Berarti tinggal kita pasang semua untuk baut-bautnya. Besok tinggal kita bongkar lagi. Nah, setelah itu kita pasang pak koplingnya. Oke bosku.